Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan sama-sama belajar membahas yaitu tentang kapan sebenarnya virus corona atau COVID-19 ini berakhir. Virus corona atau COVID-19 ini sudah sekian lama terdengar di telinga kita. Bahkan sampai saat ini kita rasakan dan kemudian kita hingga merasakan terdampak daripada virus corona atau COVID-19. Nah, ternyata virus yang tadinya mungkin berasal dari luar kemudian masuk ke Indonesia, yang saat ini bisa kita rasakan, kemudian dampaknya juga kita rasakan pula, baik dari segi kesehatan, yang awalnya virus ini adalah mengancam tentang kesehatan tetapi juga merambah ke segala bidang, yaitu berupa masalah ekonomi, bahkan masalah multidimensi dalam arti tentang persaudaraan, tentang hubungan antar sesama dan sebagainya. Ini juga sangat terganggu seperti itu, dampak-dampaknya sangat-sangat banyak sekali. Nah, kemudian dengan adanya virus corona yang kemudian masuk ke Indonesia ini, yang kemudian mengganggu segala halnya seperti itu, hendaknya kita dalam mensikapan harus sebijak mungkin supaya segala sesuatu halnya yang nantinya akan kita ambil sebagai tindakan itu tidak merusak segala tatanan, segala perilaku kebaikan dan sebagainya yang sudah kita bangun bertahun-tahun, khususnya adalah hubungan tentang kemasyarakatan atau tentang persaudaraan. Respon dari masyarakat yang ketika virus ini sudah mulai mewabah ke Indonesia dan sebagainya, itu awal-awal memang tidak begitu direspon, ya, artinya yang terkena adalah daerah-daerah perkotaan, kemudian yang aksesnya dekat dengan bandara dan lain sebagainya. Tetapi mulai beberapa akhir, termasuk di pedesaan dan lain sebagainya, karena banyak lalu lalang atau perantau yang mudik, kemudian yang keluar kota dan sebagainya, tidak adanya pembatasan wilayah atau karantina wilayah, atau mungkin bahasa umumnya lockdown yang mungkin saat ini dikenal dengan PSBB dan lain sebagainya. Kemudian pemahaman dan sosialisasi belum begitu bisa dipahami dan sebagainya, itu menjadikan bahwa penyebaran wabah virus corona ini menjadi begitu sangat cepat, hingga video ini saya unggah atau saya buat ini sudah mencapai 20 ribuan yang positif gitu. Artinya peningkatannya sangat luar biasa dan memang virus ini tidak bisa diremehkan seperti itu. Maka untuk itu segala hal, baik mulai dari tulisan, dari video, dari himbauan secara langsung, itu demi terputusnya mata rantai wabah virus corona ini selalu dan terus digaungkan supaya keberakhiran daripada virus corona segera berakhir dan kemudian kita bisa hidup normal kembali. Respon masyarakat tentunya berbeda-beda, mulai dari awal hingga pertengahan hingga sampai akhir video ini kita buat gitu. Artinya yang tadinya mungkin cuek kemudian menjadi sangat serius, dengan ketakutan yang sangat luar biasa. Terus kemudian dengan adanya sosialisasi dan berita-berita positif, kemudian juga bisa menenangkan hati apa dan bagaimana yang harus dilakukan, termasuk kiprah para medis yang sangat luar biasa juga. Itu menjadikan juga edukasi dan pemahaman serta ketenangan di masyarakat itu mulai timbul gitu. Tetapi mulai akhir-akhir ini juga ketenangan itu menjadi sesuatu hal yang kemudian tidak bisa dipahami dengan baik gitu. Kemudian karena di Indonesia juga seperti yang sudah kita ketahui, sudah menjelang Idul Fitri, itu sudah mulai muncul kembali budaya-budaya untuk bagaimana
Idul Fitri ini meriah dan lain sebagainya, maka seperti yang sudah kita lihat itu di pusat-pusat perbelanjaan, kemudian di pasar dan lain sebagainya, sudah banyak sekali kerumunan-kerumunan untuk orang itu berkumpul. Dalam hal ini adalah antri untuk belanja dan lain sebagainya, yang ini melupakan daripada apa yang sudah beberapa waktu ini kita terapkan, seperti social distancing. Kemudian malah ada beberapa yang tidak sesuai dengan protokol, dalam arti yang tadinya selalu pakai masker, kadang-kadang malah ada yang tidak pakai masker. Dan kemudian selalu cuci tangan atau hand sanitizer yang tadinya awal-awal kita sering bawa kemana-mana, akhirnya kadang-kadang begitu agak cuek dan sebagainya. Mungkin bisa dikatakan juga masyarakat sudah mulai bosan gitu akhirnya dengan keadaan seperti ini gitu. Tetapi mau tidak mau di saat seperti inilah maka kewaspadaan itu harus selalu dimunculkan gitu, harus selalu dijaga, karena sampai saat ini pun pergerakan pertumbuhan daripada virus corona ini itu semakin meningkat gitu. Jadi tidak boleh diremehkan dengan hal-hal yang katakanlah kita hanya pasrah kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian kepasrahan itu tidak menimbulkan ikhtiar yang berarti. Nah, inilah yang berbahayanya itu di situ. Nah, kemudian tindakan dari pemerintah tentunya tidak kurang-kurang dari himbauan, mungkin mulai dari tingkat pusat dan sebagainya, para medis yang resmi, kemudian dengan beberapa kader yang terbentuk mungkin secara swadaya dan sebagainya, bahkan relawan-relawan yang ada seperti itu sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian untuk bagaimana menggerakkan masyarakat menjadi sebuah budaya bahwa ini itu tidak bisa diremehkan, ini memang harus selalu diulang-ulang gitu. Artinya respon dari pemerintah bagaimana untuk mengatasi daripada dampak virus corona, mulai dari bentuk kesehatannya, kemudian penanganan secara ekonominya, artinya di situ mulai ada BLT, kemudian BLT tambahan, bahkan menginstruksikan untuk ke desa-desa anggaran itu dipangkas untuk sebagian digunakan untuk penanganan COVID-19. Jadi untuk bantuan-bantuan bagi masyarakat miskin yang terdampak virus corona ini. Akhirnya semua pihak dan sebagainya tentunya melakukan sebuah langkah-langkah bagaimana virus corona yang mengganggu tentang kesehatan ini juga mengganggu tentang masalah hubungan sosial, kemudian masalah ekonomi dan sebagainya, ini bisa diatasi dengan sebaik-baiknya gitu. Tetapi kembali lagi bahwa ini adalah sesuatu hal yang mengagetkan, maka ada saja peraturan-peraturan, kemudian ada beberapa saja langkah yang mungkin kurang tepat sehingga banyak sekali atau berubah-ubah revisi aturan dan sebagainya seperti itulah. Nah, itulah semoga segera menemukan win-win solution untuk semuanya. Jadi masalah dari negara, kemudian solusi juga dari swadaya, mungkin pengusaha dan sebagainya, dan masyarakat itu sendiri semoga segera menjadikan sebuah solusi yang memang solutif, dalam arti jalan terbaik untuk bagaimana segera kita bisa mengakhiri pandemik ini dan kemudian bisa mengatasi dan menjalani di hari-hari kehidupan di masa musim corona ini dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang menjadi dilema itu kadang-kadang memang bagi masyarakat yang mungkin sifatnya tidak terlalu miskin, juga tidak kaya, akhirnya menengah, tapi dalam kondisi yang virus corona ini juga statusnya seperti apa juga menjadi bingung gitu. Karena di sisi lain ketika didata untuk menjadi orang yang tidak mampu gitu, pada masa kondisi yang sebelum corona dia masyarakatnya menjadi menengah gitu, pada posisi menengah gitu. Tapi pada saat virus corona seperti itu memang kondisinya dalam kondisi yang jatuh gitu. Nah, biasanya bantuan-bantuan ini diberikan kepada yang mungkin rumah secara fisiknya mungkin tidak layak atau belum begitu layak, seperti itu. Tapi pada saat ini banyak orang-orang yang memiliki rumah yang layak, kemudian di rumah yang tidak begitu sederhana gitu,
tidak begitu terlihat terlalu miskin gitu, tapi ternyata di dalamnya secara ekonominya sudah tidak karuan gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sangat kebingungan juga gitu. Kalau yang miskin sekalian mungkin sudah di cover oleh negara, kemudian oleh desa dan sebagainya. Tapi bagi keluarga-keluarga yang sifatnya menengah, kemudian karena virus corona ini menjadi sangat jatuh sekali, nah inilah yang kadang-kadang solusinya tidak belum begitu mengena gitu. Di satu sisi ketika dia bekerja dari kantornya atau perusahaannya tutup, diliburkan, atau mungkin yang tadinya bekerja di luar kota sebagai pedagang dan sebagainya harus pulang kampung gitu, atau mungkin untuk diliburkan gitu. Maka saat inilah solusi yang seperti apa yang dia harus dapatkan, ini yang menjadi sesuatu hal yang menjadi kebingungan atau kepanikan saat ini gitu. Mungkin kalau masalah makan gitu, kalau zaman sekarang itu hampir rata-rata lah tidak ada yang mungkin tidak bisa makan gitu, karena pasti akses dari kanan kiri, kemudian juga dari pemerintah juga ada bantuan-bantuan sembako kan gitu. Tetapi kan ada juga beberapa orang yang mempunyai kendala tanggungan seperti angsuran, hutang dan sebagainya gitu, yang notabene gitu akhir-akhir ini kita pahami bahwa ternyata keringanan-keringanan itu juga dengan bersyarat yang sudah ditentukan dan sebagainya, dan ternyata juga penyikapan daripada pihak si pembiayaan atau leasing dan lain sebagainya tidak semudah seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat gitu. Akhirnya dilema itu muncul, dan akhirnya juga memunculkan masyarakat itu untuk terjun kembali bagaimana dia itu untuk keluar rumah, bekerja dan sebagainya gitu. Yang juga dikuatkan oleh pemerintah bahwa bagi yang usianya di bawah 40 tahun untuk bekerja kembali, asal memang itu untuk bekerja dan untuk keperluan yang sangat penting, memang diizinkan. Yang penting dengan peraturan dia pakai masker, kemudian jaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dan sebagainya. Nah itulah itu artinya bahwa negara sendiri juga mempunyai sesuatu hal kebingungan. Artinya apa? Ketika seseorang itu untuk stay at home, kemudian ada beberapa juga perusahaan yang kemudian masih membuka operasionalnya, kemudian ditutup dan sebagainya, akhirnya kan juga memilih untuk mem-PHK karyawannya kan seperti itu. Nah dari situlah orang-orang itu kemudian kebingungan kan gitu, sehingga memunculkan untuk bagaimana dia keluar rumah, untuk bagaimana dia mendapatkan rezeki yang seperti itu, yang dalam statusnya abu-abuan gitu, nggak terlalu miskin karena juga nggak sempat kedata kan seperti itu. Kalau dibilang mungkin kaya, tapi ternyata di dalamnya keekonominya sudah amburadul seperti itulah. Nah disitulah semoga menjadi sesuatu hal yang bagaimana kita meskipun bekerja di luar rumah dan lain sebagainya, dan dengan penuh keterpaksaan dan sebagainya, tapi kita harus bisa menjaga apa anjuran-anjuran untuk bagaimana kita betul-betul bisa memutus mata rantai virus corona atau COVID-19 ini. Nah kemudian di video kali ini juga akan saya sampaikan, yaitu penanganan virus corona atau melawan virus corona, melawan COVID-19 ala Ismaka gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa di penanganan virus corona ini yang pasti adalah kita harus bisa menjaga kekebalan tubuh atau imunitas tubuh kan gitu. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona ini menyerangnya adalah orang-orang yang memiliki kekebalan tubuh rendah gitu, atau imunitasnya sangat rendah sekali. Nah dari situlah berarti poin yang pertama, bagaimana kekebalan tubuh kita, imunitas tubuh kita kuat. Nah kemudian kita bisa menjaga kebersihan, mulai dari masker, sering cuci tangan, hand sanitizer, dan pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Nah kemudian keilmuan yang dari Ismaka yang ingin saya tularkan adalah saya ingin menceritakan dulu ataupun sebagai contoh gitu. Jadi ada penjual gorengan yang pulang dari pasar gitu. Penjual gorengan yang pulang dari pasar, kemudian pada hari itu gitu dagangannya sepi gitu, pembelinya sepi.
kemudian pulang kehujanan, kemudian sampai rumah dia mengalami sakit gitu, batuk pilek gitu. Kemudian ditanya sama saudaranya gitu, loh kenapa kok kamu pilek gitu? Wah, kemarin pulang dari jualan dari pasar itu sudah sepi, terus kemudian pulang kehujanan, kecapean, ya akhirnya terus drop sakit gitu. Tapi pada suatu hari si penjual gorengan ini juga sama gitu, mengalami hal yang sama dengan rutinitasnya, tetapi kejadiannya beda gitu. Jadi dia pulang dari pasar, tapi dalam kondisi bahwa gorengannya itu habis gitu. Bahkan pada hari itu banyak sekali pesanan-pesanan yang di luar dari yang dijual sehari-hari gitu. Jadi pulang dalam kondisi uangnya banyak, laris, terus kemudian dagangannya habis gitu. Pulang juga sama dalam kondisi kehujanan, kemudian juga sama kecapean gitu. Tapi ketika sampai rumah itu dia nggak sakit gitu. Kemudian ditanya sama saudaranya gitu, loh kamu kemarin bukannya kehujanan gitu, pulang dari pasar dari jualan? Iya gitu. Kok nggak sakit gitu, emangnya gimana gitu. Nah dia ceritakan juga gitu, lah hatiku seneng gitu, daganganku habis, kemudian banyak pesanan, dapat duit banyak itu ya, meskipun capek kehujanan ya alhamdulillah sehat-sehat saja gitu. Nah ini adalah salah satu contoh gambaran kecil bahwa ketika seseorang itu memiliki hati yang senang, ceria itu, dalam kondisi bahagia itu, meski kecapean, kehujanan, kepanasan dan lain sebagainya, itu tetap kondisi badan itu insya Allah bisa sehat gitu. Jadi dari luaran sama gitu, bahkan mungkin pada saat itu hujannya lebih lebat, capeknya mungkin lebih luar biasa karena banyak pesanan itu, tapi karena hatinya seneng gitu, nah ternyata akan dalam kondisinya adalah sehat. Nah ini satu pelajaran ala ismaka, bahwa sehebat apapun kedahsyatan daripada penyerangan virus corona ini, ketika kita mempunyai kekebalan tubuh yang sangat luar biasa, berarti tubuh kita juga tidak akan bisa terkena. Makanya kenapa ada himbauan untuk social distancing gitu, atau physical distancing, untuk jaga jarak itu karena begini. Apalagi yang perantauan ya, datang ke kampung gitu atau pulang kampung itu kan karena begini. Jadi bisa jadi orang yang pulang dari perantauan atau dari perkotaan gitu, atau dari luar kota berpergian lah gitu, dia terkena atau membawa virus corona gitu, kemudian dibawa pulang gitu. Nah yang di rumah ini kondisinya dalam kondisi yang sedang drop gitu, mungkin lagi sakit atau kondisi tubuhnya zat imunitasnya, antibodinya dia tidak kuat gitu. Akhirnya karena kedatangan saudaranya atau anaknya itu yang membawa virus ini tadi, meskipun anaknya nggak positif ya gitu, atau yang membawa ini tidak positif, ini bisa jadi yang di rumah ini menjadi positif gitu. Karena apa? Kekebalan tubuhnya atau imunitasnya itu pas pada kondisi drop atau rendah. Nah seperti itu gitu. Jadi tidak harus orang yang membawa virus corona ini dia adalah positif COVID-19. Nah inilah yang kenapa untuk pulang kampung, kemudian mudik dan sebagainya seperti ini untuk dihindari dahulu gitu, karena supaya untuk menghindari penyebarannya seperti ini. Nah inilah yang kenapa dinamakan supaya seseorang itu atau orang-orang itu untuk jaga jarak gitu. Jadi jangan sampai virus yang di sana dibawa masuk, kemudian yang kondisi tubuhnya baru drop terus kemudian menjadi tertular gitu. Nah itulah yang kadang-kadang menjadikan perantau dengan yang di rumah itu menjadi ada sedikit kesalahpahaman gitu, karena dikiranya adalah nggak boleh pulang ke rumah, kemudian jijik atau seperti apa, kan seperti itu. Bukan seperti itu gitu, karena memang itu salah satu strategi, salah satu cara untuk bagaimana memutus yaitu COVID-19
COVID-19 atau virus corona seperti itu. Nah, terima kasih sekali kepada saudara-saudara dan semuanya yang sudah bisa memahami dan kemudian bisa menunda untuk bagaimana melakukan mobilitas dalam luar kota dan sebagainya, untuk bisa menjaga jarak dahulu, kemudian saling bertahan di situ. Nah, seperti itulah. Ini salah satu caranya kan seperti itu. Nah, kembali kepada di awal tadi gitu. Nah, bagaimana kita tadi bisa menggunakan kekuatan hati dan pikiran untuk bagaimana kita bisa menjaga kekebalan tubuh kita supaya tidak terserang. Maka hati kita, pikiran kita itu harus senang, harus enjoy, harus relax gitu. Maka dengan adanya pemberitaan virus corona semakin bertambah, kemudian juga banyak yang meninggal dan sebagainya seperti itu, jangan menjadikan kemudian kita menjadi ketakutan yang sangat luar biasa. Dan kemudian ketakutan yang sangat luar biasa ini akan mempengaruhi pikiran dan hati kita menjadi menurun, menjadi drop, yang akhirnya kita riskan dan rawan sekali terkena berbagai virus, tidak hanya virus corona, bahkan mungkin penyakit-penyakit yang lain. Nah, itulah. Tetapi ketenangan kita, ketika kita bisa sudah merasa tenang, kita memahami teknik-teknik ataupun cara-cara untuk menjaga virus corona, kemudian kita seenaknya keluar rumah, kemudian berbelanja, antrian yang berjubel dan sebagainya, maka kita harus bisa menjadi tengah-tengah di situ gitu. Nah, ketenangan hati dan pikiran untuk menjaga bagaimana hati kita itu tidak mudah terserang berbagai virus termasuk virus corona. Nah, kemudian ketenangan kita juga itu kita tularkan kepada orang lain, bukan berarti untuk mengedukasi seseorang itu seakan-akan acuh tak acuh kembali. Nah, kemudian dengan berjubel, dengan melakukan aktivitas di rumah yang seperti dulu dan sebagainya, jangan dulu. Nah, semoga bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga ada pemahaman yang seperti ini. Hidup, mati, rezeki itu kan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul itu. Kemudian banyak orang yang menekat melakukan ibadah-ibadah di luaran dengan berjamaah dan sebagainya. Tapi alhasil itu banyak di berbagai pemberitaan yang akhirnya tertular virus corona. Terus kemudian harus dikarantina, menjadi ODP, PDP dan sebagainya, bahkan yang positif dan sebagainya seperti itu. Memang betul bahwa artinya segala sesuatunya itu adalah memang kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Tapi kan kembali di sini bahwa dunia akhirat gitu, bahwa ilmu dunia dan akhirat itu ada bedanya gitu. Dan bahkan ketika kita melakukan dengan anjuran-anjuran yang ada tentang kesehatan, ini juga merupakan daripada kita menjalankan ibadah atau ilmu Allah gitu. Karena ilmu Allah ada yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersurat adalah sesuai ada yang di Al-Quran dan hadis itu. Yang tersirat ada di alam ini gitu, yang kadang-kadang kita butuh tidak hanya hafal ilmu, tapi kita juga butuh paham ilmu. Ketika kita hanya hafal ilmu, maka hanya yang sesuai dengan tulisan saja yang bisa kita terapkan dan mau kita terapkan. Tetapi kalau kita paham ilmu, maka apa yang menjadi tulisan di situ itu ada maknanya, ada artinya yang bisa kita jelaskan dengan relevansi kehidupan saat ini itu. Nah, kemudian kita bisa tidak menjadi salah langkah di situ itu, karena memang pemahaman ada yang terlihat benar gitu, tapi nggak benar gitu loh. Nah, akhirnya menimbulkan berbagai efek-efek itu tadi, akhirnya tertular, kemudian dia positif dan sebagainya gitu. Malah ada yang berita ketika ada salah satu rekannya positif COVID-19, kemudian dijemput oleh pihak pemerintah atau rumah sakit gitu, malah berpamitan dengan salaman, berpelukan dan sebagainya. Nah, ini kan itu tadi keyakinan yang kadang-kadang tidak didasari dengan pemahaman keilmuan gitu. Maka semoga kita juga bisa tidak hanya hafal ilmu, tapi juga kita bisa menjadi paham ilmu. Yang paling penting, kapan virus corona ini akan berakhir gitu. Nah, kita bukan meramal, kita juga bukan peramal gitu. Artinya banyak prediksi dari siapa saja ya, baik termasuk para ahli dan sebagainya, untuk memprediksikan kapan sih virus corona ini akan berakhir.
kan itu. Ada yang memperkirakan akhir tahun, ada yang memperkirakan ini itu dan sebagainya seperti itu. Sekali lagi itu bukan ramalan, tetapi sebuah perkiraan yang didasari dengan analisa sesuai dengan masing-masing orang yang mengatakan itu. Nah, yang pasti pemahaman kita menurut yang kita pahami itu bahwa setiap penyakit sudah janji Allah ya. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Kita yakin itu saja. Yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum itu yang merubah itu. Artinya ketika kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah penyakit, wabah, virus corona atau COVID-19 gitu. Dan kemudian kita ingin sehat, kita ingin kembali hidup normal, kita mau nggak melakukan perubahan? Nah, ketika kita menjadi suatu kaum yang ingin melakukan atau mendapatkan sebuah perubahan, kita mau nggak berubah gitu? Tidak mungkin seseorang itu menginginkan suatu perubahan kalau orang itu tidak melakukan perubahan juga gitu. Kalau kita ingin hidup normal kembali, kemudian kita ingin hidup sehat kembali seperti dulu sedia kala gitu. Dengan adanya virus wabah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian dan musibah untuk kita, berarti kita harus mau merubah diri. Merubah bagaimana? Ya merubah pola hidup bersih dan sehat kita, kemudian anjuran-anjuran kita laksanakan seperti itu. Ketika anjuran itu tidak kita laksanakan, pola hidup bersih dan sehat tidak kita laksanakan, berarti kita menjadi kaum yang tidak mau merubah diri. Maka Allah pun tidak akan segera merubah keadaan ini. Karena apa? Kita sendiri yang menghendaki. Maka kapan virus corona akan berakhir? Ya ketika kita bisa mau merubah diri untuk social distancing, kemudian menjaga kebersihan, kemudian tidak bepergian seenaknya dan sebagainya dalam kondisi yang tidak penting. Nah, maka penyebaran itu tidak akan segera berhenti. Ketika kita nggak mau melakukan anjuran-anjuran dan cara-cara itu, maka ya tidak akan segera berakhir. Nah, kita akan menjadi umat yang seperti apa atau kaum seperti apa? Nah, itu. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak yang merubahnya. Kalau berdoa, iya, yes. Gitu. Kita selalu berdoa. Bahkan siapa saja berdoa ingin sekali untuk segera virus ini berakhir. Apalagi orang-orang yang sudah kadung dalam kondisi yang di sana tidak bisa ke sini, yang ke sini tidak bisa ke sana, akhirnya juga memendam rindu yang sangat luar biasa. Ini juga adalah sesuatu hal yang menjadikan doa yang sangat luar biasa. Bagaimana cepat berakhir, kemudian segera bisa bertemu, bisa meluapkan atau mengobati rasa rindu dan sebagainya. Doa terus itu. Tapi ikhtiar untuk melakukan perubahan apa gitu. Kita mau nggak melakukan itu? Kalau mau, iya. Berarti perubahan bahwa kapan virus corona akan segera berakhir, ya akan berakhir. Dan kemudian gitu. Keajaiban itu kadang-kadang kita yang tentukan. Bukan kita cari, bukan kita menunggu. Keajaiban itu kita yang tentukan. Bagaimana suatu kita bisa ajaib dalam arti virus corona bisa segera berakhir dan sebagainya? Yaitu tadi, kita mau melakukan perubahan yang kita sendiri kadang-kadang untuk melakukannya dengan penuh keterpaksaan, dengan penuh perjuangan yang sangat luar biasa, nanti akan menciptakan suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Virus corona penyebarannya berakhir, semuanya sembuh, kemudian tidak terjadi ada yang positif dan sebagainya, itulah keajaiban yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, yaitu apakah ketika kita melakukan ibadah-ibadah seperti dulu, kemudian itu sudah menjamin bahwa hidup kita akan berubah, terutamanya adalah dalam kondisi virus corona? Itu tidak tentu juga, karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, hafal ilmu itu juga harus dibarengi dengan paham ilmu beserta pengamalannya. Maka ujian yang saat ini yang kita rasakan itu bukan hanya masalah kesehatan virus corona, tapi juga masalah ekonomi, masalah pemahaman agama tentang kehidupan dan sebagainya, juga tentang hubungan sosial.
Ini yang sangat berat itu di situ. Nah, tetapi insya Allah dengan adanya kita, yaitu mematuhi dengan segala halnya kebaikan-kebaikan dari anjuran itu, kemudian dengan kekuatan hati dan pikiran kita bisa mengontrol, memanajemen dengan baik, itu maka kita akan menjadikan sesuatu hal diri kita menjadi mempunyai kekebalan, mempunyai zat imunitas antibodi yang kuat sehingga tidak mudah tertular virus apapun, tidak hanya virus corona. Terus kemudian yang selanjutnya, dengan adanya penjagaan jarak, bahkan ibadah pun juga dihimbau untuk tidak berjamaah banyak sekali dengan jarak yang harus diatur dulu dan sebagainya. Pembatasan masalah fisik ini hendaknya jangan sampai kita juga membatasi masalah hati. Jauh masalah fisik, tapi jangan menjauhkan hati kita. Ini adalah momentum untuk bagaimana kita mendekatkan hati sedekat-dekatnya. Ini adalah momentum untuk bagaimana kita meningkatkan, memaksimalkan rasa persaudaraan kita, yang nantinya kita tidak akan memulai dari nol kembali. Pelajaran-pelajarannya sudah kita tularkan tentang kebaikan-kebaikan, tentang kepedulian kita itu di masa yang akan datang. Kalau fisik kita sudah jauh, kemudian hati kita juga menjadi jauh, seakan-akan wah, saya punya rezeki mending buat saya sendiri aja, kondisinya masih seperti ini, nggak tahu sampai kapan dan sebagainya. Terus kemudian hati kita dengan saudara kita menjadi jauh, padahal fasilitas ada, bisa by telepon, kemudian SMS dan lain sebagainya seperti itu. Artinya apa? Jalin komunikasi yang sedekat-dekatnya, bisa dengan telepon dan lain sebagainya gitu. Artinya apa? Hati kita memang harus didekatkan. Kita juga bisa memberi bantuan kepada mereka gitu. Justru ini adalah ladang yang sangat luar biasa dan pahalanya luar biasa pada saat kondisi seperti ini. Sangat dibutuhkan gitu. Tetapi kadang-kadang orang menjadi salah paham. Yang di luaran sana yang punya uang banyak, borong semua barang-barang, bahan makanan, bahan pokok itu disetok di rumahnya, sehingga apa? Di pasar, di pusat perbelanjaan kehabisan barang. Akhirnya yang orang miskin, yang orang pas-pasan gitu, membeli barang jadi nggak ada. Karena apa? Sudah diborong sama orang-orang kaya untuk stok mereka makan. Mereka nggak kasih disumbangkan pada orang-orang. Ini yang keliru gitu. Kepedulian menjadi orang menjadi individualis gitu. Pokoknya saya dan keluarga saya harus diamankan gitu. Masalah memberi seperti dulu yang ini sudah mendekati Lebaran, kemudian Ramadan ini adalah ajang kita untuk berbagi, kita menjadi pelit seketika gitu. Karena adanya ujian seperti ini. Ini jangan sampai seperti ini. Nah, seperti itulah. Nah, sehingga kita bisa menjaga, bahkan ini menjadi suatu kesempatan jihad kita. Nah, inilah yang poin tidak kalah penting seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu, sebesar apapun dampak daripada virus corona, sengeri apapun tentang virus corona atau COVID-19 ini, hendaknya kita selalu menggaungkan bahwa Allah itu maha besar. Ketika kita meyakini dan mengagungkan asma Allah, Allah maha besar, berarti Allah tidak ada yang melebihi kebesarannya. Baik penyakit, baik masalah ekonomi, masalah sosial dan sebagainya masih di bawah kekuasaan Allah. Ketika kita bisa memahami itu, meyakini itu, dan mengagungkan itu, maka segala permasalahan virus corona dengan segala dampaknya dan sebagainya nanti akan ditekan dengan energi kekuasaan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keliru, seakan-akan dengan adanya virus ya orang yang seperti ini memakan korban banyak dan sebagainya, keyakinan dan keimanan kita kepada Allah yang maha besar ini kadang-kadang menjadi menurun. Yang terdengar di hati, kemudian di pikiran kita dan lain sebagainya hanya ketakutan dan ketakutan tentang virus corona dengan segala dampaknya. Allah ini ada, kemudian kita gaungkan, kita yakini, kemudian menjadi energi bahwa Allah itu maha besar. Di bawahnya adalah masalah-masalah termasuk virus corona dengan segala dampaknya. Kalau sudah seperti itu,
kita berhak meminta pertolongan pada siapa? Pada Allah. Maka di penutup video kali ini, semoga kita betul-betul menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak. Sekali lagi, orang yang bijak. Kalau hanya menjadi orang yang pintar, gampang. Anda ingin pintar virus corona dengan segala beritanya, silahkan baca beritanya. Maka banyak dokter-dokter dadaan, banyak ahli-ahli dadaan. Hanya modal nonton TV, nonton YouTube, baca berita, dia bisa mengatakan virus corona seperti ini dan sebagainya. Sampai A sampai Z gitu. Pintar dia. Mereka banyak orang-orang yang pintar. Silahkan tanya pada semua orang, apa virus corona? Apa bisa komentar semua. Bahkan ada sampai yang meremehkan. Seperti itu. Tapi menjadi orang yang bijak itu susah. Maka semoga kita menjadi orang yang bijak. Dan kemudian kita menjadi solusi juga, bagian solusi. Meskipun kita tidak menjadi bagian medis, tidak menjadi bagian relawan, tapi setidaknya kita menjadi solusi orang-orang terdekat kita. Semoga Allah selalu meridhoi dan melindungi kita beserta keluarga, dan semoga virus ini segera berakhir dan kemudian kita bisa beraktivitas, beribadah dengan normal dan sebagainya. Ingat, hidup ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala fasilitasnya dan segala kebaikannya, keselamatan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat, semoga selalu terlimpah kepada kita dan keluarga kita. Demikian akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.